Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi aimmatil huda wat tuqa. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Irthun bil fardi wa huwa nasibun muqaddarun syar'an liwarithin khassin birraddi wa la yanqusu illa bil auni. La yuzadu birraddi wa la yunqasu illa bil auni. Nah, kita sudah sampai di pembahasan ini. Fil usbu'il madhi, pada pekan lalu, bahasna an ta'rifil irthi. Kita sudah membahas tentang pengertian warisan, yakni hakun qabilun bitajazzi yathbutu li mustahiqqin ba'da mauti man lahu dzalik. Nah ini. Harta warisan. Jadi kita sudah sampai di pembagian harta warisan. Apa yang dimaksud dengan harta warisan? Seperti yang sudah disampaikan bahwa harta warisan itu adalah sesuatu yang sangat sering diperdebatkan. Saya yakin suatu saat ketika Anda dewasa, ketika adik-adik semua dewasa, pasti suatu hari nanti sangat membutuhkan yang namanya biaya kehidupan. Pasti. Bahkan dari sekarang saja, masih umur-umur segini, itu sangat membutuhkan yang namanya biaya hidup. Terlebih lagi ketika sudah dewasa. Mengapa demikian? Karena memang manusia itu ditakdirkan memang untuk hidup dan bertahan hidup. Itu sudah ketentuan. Bisa dipahami? Dengan adanya sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa manusia itu hidup dan harus bertahan hidup. Ya, harus hidup dan bertahan hidup. Ya, ingat. Oleh karenanya, nah, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa manusia itu hidup dan harus bertahan hidup. Sehingga manusia itu punya pemikiran bagaimana caranya, apapun caranya dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Salah satu cara untuk sekarang ini adalah punya harta, punya duit. Bagaimana caranya mendapatkan uang itu dengan tujuan untuk bertahan hidup. Makanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin sebelum masuk kelas 1 ya, sebelum kita mempelajari harta warisan itu juga sebenarnya, sebelum kita belajar harta warisan,
Ini harta warisan tahu ya. Harta warisan itu kan harta peninggalan. Punyanya orang mati kan. Nah, sebelum kita belajar tentang harta warisan itu, alangkah baiknya kita menasihati dari kita bagaimana caranya supaya bisa dapat duit, uang. Sehingga apa yang jadi apa yang menjadi kepentingan di sini, apa yang menjadi hal yang sangat penting di sini adalah bahwa jangan sampai kita meninggalkan warisan yang bukan berupa harta, tetapi berupa apa utang. Nah, itu bisa dipahami sampai sini. Nah, seperti begitu cara kerjanya. Jangan sampai kita mempelajari harta warisan, belajar tentang pembagian harta warisan, kita tidak tahu caranya bagaimana harta ini banyak. Berarti yang harus kita ketahui adalah yang paling sebenarnya paling awal itu adalah mempelajari bagaimana caranya dapat uang yang halal thayyibah. Supaya nanti anak keturunan kita, misalnya nanti adik-adik semua sudah besar, sudah punya suami, punya istri, ya kan? Kemudian ya suatu saat nanti jangan sampai kita sebagai bapak atau sebagai ibu itu menyengsarakan keturunan kita dengan utang-utang yang kita miliki. Itu yang harus dipikirkan baik. Jangan cuma pikirannya ibadah, ibadah, ibadah terus. Ini yang jadi hal yang penting di sini. Jangan pikirannya ibadah, 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 ibadah terus sehingga melupakan yang namanya keluarga, masa depan anak-anak kita. Nah, itu. Jangan begitu. Jangan sekali-kali begitu. Ibadah memang penting, tetapi mempertahankan hidup dan masa depan itu juga penting. Kita masih ada spesies manusia ini. Sebelum saya mulai, sebelum sebelum dimulai ini, manusia masih bisa bertahan sampai sekarang ini karena adanya pemikiran orang tua kita dahulu untuk terus bertahan hidup dan memajukan masa depan kita. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya bisa memberikan warisan yang terbaik untuk masa depan mereka, anak-anak mereka. Itu yang jadi harus dipikirkan sematang-matangnya, dipikirkan dengan baik sebelum terjadi kemusnahan umat manusia. Bisa dipahami sampai sini? Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah bagian halaman terakhir saya lupa, intinya bagian kanan, bagian tengah itu disebutkan menyatakan bahwa Allah SWT berfirman, wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'idtu. Allah berfirman, memerintahkan kepada kita. Apa itu isinya? A'idtu, persiapkan. Apa yang disiapkan? Mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk anak-anakmu nanti, keturunan-keturunanmu, masa depanmu. Apa itu? Mastata'tum min quwwah. Apa yang kalian gunakan untuk bertahan hidup, perintah dari Allah SWT. Itu berarti maknanya bahwa apa gunanya mempelajari harta warisan kalau kita sendiri yang mempelajari harta warisan tersebut tidak ada harta yang kita wariskan, tidak ada uang yang diwariskan. Apa yang diwariskan? Utang. Nah, itu dipikir baik-baik. Jangan sampai ada berpikir bahwa kita menyisakan utang untuk keluar. Jangan sekali-kali berpikir begitu. Kalau ada utang sama teman, mulai sekarang, kalau ada utang sama teman, langsung lunaskan. Langsung lunas, bayar utangnya. Itu cara berpikir orang kaya sebenarnya begitu. Bagaimana caranya supaya dia bisa melunasi utangnya lebih cepat. Supaya tidak mewarisi, ya namanya apa? Utang gitu. Itu yang jadi pemikiran, harus dipikirkan baik-baik. Jadi saya camkan baik-baik, jangan
Warisilah utang, warisilah uang dan jangan pernah sekali-kali warisi utang. Catat baik-baik. Warisi uang, bukan utang. Bisa diingat ya? Jangan juga suka suka sedikit-sedikit ngutang-ngutang sama temannya. Jangan. Kalau masih punya duit, kalau masih ada uangnya, hemat. Supaya apa? Supaya apa hemat? Supaya ketika tidak ada pemasukan, tidak dikasih uang sama orang tua, kita bisa pakai uang tersebut, tidak pinjam-pinjam lagi sama teman. Bisa dipaham ya? Ini saya kasih tahu sama adik-adik sekalian supaya bagaimana itu berpikirnya tidak seperti berpikirnya orang miskin. Boleh berhutang, tetapi ingat ada pemasukan, ada uang yang masuk yang siap untuk membayar hutang. Nah itu ya pendahuluannya. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang pengertian harta warisan. Agak berat ini sebenarnya pembahasan harta warisan. Apalagi sudah jam-jam segini ya. Jam-jam berapa ya? Sudah jam malam ya. Pusing. Belum lagi kalau kita masuk di perhitungannya. Makanya saya bilang, perhatikan ini. Perhatikan ini. Ya, ini, perhatikan. Karena tidak bakal tahu pembagian harta warisan kalau tidak tahu awalannya. Itu rumus ya. Gitu. Perhitungannya warisan gampang. Ilmu faraid untuk menghitung kamu dapat berapa, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa itu gampang. Yang sulitnya itu ketentuan-ketentuannya. Jangan sampai kita salah bagi. Sudah dibagi betul-betul, sudah dibagi matang-matang. Ini kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Ternyata ujung-ujungnya si ini tidak boleh mendapat harta warisan. Kenapa? Karena dia diharamkan untuk mendapatkan harta warisan. Ya sampai kita sudah bagi baik-baik, sudah hitung baik-baik, sudah matematika baik-baik, sudah hitung dengan semata-matanya. Tetapi lupa bahwa ternyata si dia tidak dapat harta warisan. Kalau dia tidak dapat harta warisan, jadi saya ingat ya, materi awal ilmu faraid itu sangat penting. Karena apa? Ingat tadi, yang sampai kita ngitung, sudah hitung ini dapat berapa, kamu juga dapat berapa, kamu juga dapat berapa, ujung-ujungnya si A tidak dapat. Kalau sudah si A tidak dapat, berarti harus hitung ulang, berarti kerja dua kali. Ini bikin repot. Sekarang kita sudah sampai di pembagian harta warisan. Pembagian macam-macam harta warisan. Catat yang punya kitab. Saya dengar-dengar katanya sudah ada kitabnya itu. Kalau sudah ada kitabnya silahkan beli. Yang kelas 2, kelas 3. Kelas 1 sudah dibagikan karena mereka serentak beli. Ini kelas 2 dan kelas 3 wajib beli. Pekan depan saya cek harus ada. Yang tidak ada silahkan berdiri di atas tiang situ. Jadi beli pekan depan kelas 2 dan kelas 3 di kuliah juga sudah harus ada. Tidak boleh tidak ada. Karena begitu permasalahannya. Waktu saya masih ingat pengajian, coba diam dulu. Saya masih ingat pengajian Ad-Dhabitul Jali. Hanya beberapa orang saja punya kitab. Dan saya pastikan yang punya kitab itu nilainya bagus. Dan ternyata setelah saya cek nilainya, saya periksa tugasnya, bagus nilainya. Kenapa bisa? Karena dia punya kitab. Yang lain, meski ada yang tidak punya kitab dan nilainya bagus, tetapi ada juga yang mungkin kemungkinan saya baca kayaknya dia mengontek. Makanya saya simpulkan bahwa permasalahannya kitab. Kalau kamu tidak punya kitab, sulit nanti di ujiannya nanti. Ini kalau tidak salah ini akhir tahun sudah selesai ini. Akhir tahun 2025 insya Allah sudah selesai ini kitab. Kalau tidak ada kendala. Makanya itu beli secepatnya.
Nah, jadi wa huwa ala qismaini. Coba dilihat halaman berapa di situ? Halaman 9. Di halaman 9, warisan itu terbagi dua. Wa huwa ala qismaini. Harta warisan terbagi dua. Kalau tidak ada kitabnya, catat di di itu buku tulisnya atau bindernya. Wa huwa ala qismaini, dan harta warisan itu ada dua. Yang punya kitab harokati, yang punya kitab harokati. Harakati, tahu tidak harakati? Yang kelas satu ini. Tahu tidak harakati? Tidak tahu yang dinamakan harakati? Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi harokati itu, coba lihat anak yang kelas satu. Coba lihat yang kelas satu. Yang dinamakan harokati itu atau barisi itu adalah, itu kan kitabnya kamu lihat. Ada barisnya tidak? Oh bisa baca tidak itu? Tidak bisa baca. Kalau tidak bisa baca, saya baca, kamu tulis di situ. Harakatnya ada ham, ada fathah, ada kasro, ada doma, ada sukun, ada fathatain, dommatain, kasrotain. Hmm. Nah, dari situ. Dari mana kalau di situ di kitabnya? Coba saya lihat dulu kitabnya. Coba saya lihat dulu kitabnya. Tunggu. Hmm. Coba ya, halaman halaman 3 di sini. Oh, di situ halaman berapa? Halaman 9. Oh, di sini halaman 3. Itu kitab lama ya. Oh, kitab lama halaman 9 dan kitab baru halaman 3. Berarti sesuai dengan ini. Halaman 3. Yang kelas satu ini, halaman 3. Nah, di sini nanti yang saya baca itu poin satu ya. Kelas satu ini baca. Itu ada nomor satu. Bisa dilihat nomor satu, angka satu. Saya kira tidak bisa dilihat lagi. Betul. Ini penting karena sebenarnya yang saya tekankan di pengajian ini, pengajian kita ini adalah bukan sekadar tahu ilmu faraid. Saya sebenarnya juga apa istilahnya menginginkan ada di semua bisa baca kitab. Dengan cara apa? Baris yang saya baca. Makanya saya baca ulang-ulang. Wa huwa ala kismaini. Coba di situ lihat. Itu dibarisi. Kalau dibarisi di harakati, ada berapa macam harokat? Saya tanya dulu, berapa macam harokat? Ada berapa? Ada 7. Fathah, kasroh, doma, sukun, fathatain, kasrotain, dan dommatain. Itu diperhatikan. Jadi dia, itu namanya harokati. Kalau di harokati seperti itu. Kalau saya baca un, berarti dia tanda domahnya 2 kali. Paham tuh? Itu boleh di atas yang kelas satu. Irtun, irtun bil fardi. Irtun, irtun bil fardi. Bil fardi. Irtun bil fardi. Irtun. Saya bacanya tun domah, domatain. Irtun un. Irtun bil fardi. Bil fardi. Ya, irtun bil fardi. Ini catat lagi. Terjemahannya, harta warisan pasti. Harta warisan pasti. Harta warisan
Irsun bil fardi, harta warisan pas. Wa huwa nasibun muqaddarun. Wa huwa nasibun muqaddarun. Yang tidak punya kitab bisa ditulis kalau bisa dibayangkan. Apa yang saya baca bisa. Nasibun, kalian tinggal tulis harokatnya. Kalau saya baca nah, berarti harokatnya di atas nun itu fat. Kalau saya baca si, berarti harokatnya gas. Bisa aja. Nasibun. Nasibun muqaddarun. Muqaddarun. Berarti ada tasydidnya di situ. Muqaddarun syar'an. Muqaddarun syar'an liwarithin. Liwarithin. Coba saya ulang. Wa huwa nasibun muqaddarun syar'an liwarithin. Nasibun muqaddarun syar'an liwarithin. Liwarithin. Masih susah ya? Siapa yang guru kitabnya di sini? Siapa? Hmm? Apa? Fadal. Siapa guru baca kitabnya? Nanti belajar baik-baik. Atau temannya yang tahu baca kitab, nyari. Nasibun muqaddarun syar'an diwarithin khossin. Khossin. Liwarithin khossin. La yuzadu birroddi. Nah, di atasnya. Oh, berarti bisa kalian ya. La yuzadu birroddi wala yunqasu yunqasu wala yunqasu illa bil auli. Illa wala yunqasu khossin. Oh, liwarithin. Liwarithin khossin. Khossin. Lama ya? Perhatikan deh, kasihan. Sabar. Saya bahas satu poin saja malam ini. Belum tentu belum tentu saya baca ini, belum tentu saya baca ini mau bisa jelaskan kenapa rokatnya begitu. Makanya saya ulang-ulang supaya kamu juga berpikir kenapa bisa rokatnya begitu. Hari dia saya baca la yuzadu birroti. Diulang-ulang lagi. La yuzadu birroti. La yuzadu birroti. Wala yunkosu illa bil aul. Nah, ini macam warisan yang pertama. Macam harta warisan pertama. Jadi harta warisan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah irsun bil far fardi. Harta warisan pas. Apa itu harta warisan pasti? Nasibun muqaddarun adalah bagian harta warisan. Terjemahkan adalah bagian harta warisan
bagian harta warisan yang sudah ditentukan, tulis terjemahnya. Kalau sudah lewat harakatnya, tulis terjemahnya. Adalah bagian harta warisan yang sudah ditentukan syar'an, secara syar'i. Syar'an yang sudah ditentukan secara syar'i atau dalam syariat. Harta warisan, bagian harta warisan yang sudah ditentukan dalam syariat atau secara syar'i, liwarithin khassin, untuk ahli waris yang sudah ditentukan. Untuk ahli waris yang sudah ditentukan. Untuk ahli waris yang sudah ditentukan. La yuzadu birroti, harta warisan itu tidak tertambah, karena rod, tidak tertambah, harta warisan itu tidak tertambah. La yuzadu, tidak tertambah. La yuzadu, harta warisan itu tidak bertambah atau tidak tertambah birrodi, karena rod. Nanti saya jelaskan apa itu rod. Ada istilah di dalam ilmu faraid itu, istilahnya rod. Wala yunqasu illa bil auni. Wala yunqasu illa bil auni. Dan tidak akan berkurang bagiannya kecuali bil aul, kecuali karena aul. Tulis itu aul, A-U-L, itu aul. Dan tidak akan berkurang bagiannya kecuali karena aul. Ini yang pertama, kita akan bahas. Jadi saya ulang, harta warisan yang pertama itu adalah irsun bil fardi. Harta warisan sudah pasti, ya toh, pasti. Apa itu harta warisan pasti? Adalah bagian harta warisan yang sudah ditentukan. Ingat, sudah ditentukan. Ini 1/2, kamu dapat 1/2. Ini anak dapat, misalnya anak perempuan dapat 1/2. Bapak dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Istri dapat 1/4. Suami dapat 1/2. Nah itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Insya Allah. Insya Allah, Dik. Nah, di sini ya, bagian harta warisan yang sudah ditentukan di dalam syariat, arti dalam syariat itu di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah membagi harta warisan itu secara sudah diukur, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 11. Bisa dipahami? Saya kasih keras, jangan sampai kamu lupa. Jadi, siapa orang-orang yang mendapatkan harta warisan pasti adalah orang-orang yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Di dalam syariatnya yang dimaksud syariat sini adalah Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Bisa dipahami? Catat itu. Yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Yusikumullahu. Lanjut. Hah? Ada yang hafal ayat ini? Surah An-Nisa ayat 12. Hmm? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12 itu Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan siapa-siapa yang mendapatkan harta warisan sekian sekian sekian. Di dalam surah An-Nisa itu ayat 11 sampai ayat 12 itu disebutkan bahwa yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqat nataini falahunna thulutsa ma tarak. Saya terjemahkan ini ayat. Makanya sebelum masuk pengajian harta warisan ini ilmu faraid ini baca itu Al-Quran, baca baca surah Nisa itu ayat 11 sampai 12. Pekan depan saya masuk lagi sini. Kalau tidak ada yang tahu artinya semuanya, tidak saja. Jadi semua harus tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya minimal hafal. Fa'in kunna nisa di dalam ayat Al-Quran. Fa'in kunna nisa'an fawqat nataini falahunna thulutsa ma tarak. Apa artinya itu? Jikalau ahli waris, ya, jikalau ahli waris, ingat ya, jadi ahli waris itu apa? Orang yang mendapatkan harta warisan. Jikalau ahli waris itu adalah nisaan, adalah perempuan, yang mana itu perempuan? Berapa jumlahnya perempuan? Fauqat nataini. Jikalau ahli waris adalah perempuan yang berjumlah dua ke atas, misalnya ahli warisnya adalah jumlahnya dua perempuan, maksudnya dua perempuan itu dua anak perempuan. Misalnya eh, Jamia, misalnya Jamia punya anak perempuan, Jamia punya anak perempuan dua, meninggal, meninggal Jamia, meninggalkan dua anak perempuan, meninggalkan dua anak perempuan. Maka berapa yang didapat? Berapa bagian yang didapat oleh dua anak perempuan itu? Falahunna thulutsa ma tarak. Maka dua anak perempuan itu dua-duanya mendapatkan dua per tiga. Dua per tiga hartanya yang ditinggalkan jamiah. Itu kalau misalnya dua anak perempuannya atau tiga atau empat atau lima atau sampai 1 miliar anak perempuannya, maka semua total yang mereka dapatkan adalah dua per tiga. Sudah ditentukan kan? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, jelas. Berarti bagiannya dua anak perempuan itu adalah harta warisan bil fard, harta warisan pasti. Bagaimana kalau misalnya anak perempuannya satu? Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jikalau anak perempuannya jami' satu ji saja, falahan nisfu. Maka anak perempuan satu itu misalnya nama Aisyah. Mana ada Aisyah di atas ini? Ada. Tanya. Coba diam. Coba diam dulu. Diam. Ya. Jamia punya anak satu perempuan namanya Aisyah. Maka berapa yang dia dapat dari harta warisannya? Falahan nis. Dia dapat 1/2. Dia dapat setengah.
Bisa dipahami? Hah? Maksudnya semua bagaimana? Tidak bisa. Nanti kita lihat dulu. Ini ketentuannya saja. Misalnya kalau di antara ahli waris yang mendapatkan harta warisan itu ada satu anak perempuan, berarti anak satu perempuan itu harus dapat seperdu. Kalau misalnya dua anaknya, tiga anaknya ini jami atau 1 miliar anak perempuannya, misalnya, boy, kalau 1 miliar saya tidak bayangkan itu berapa kali semalam. Coba dia dulu. Jadi saya bilang begini supaya kalian tidak ngantuk. Ya. Coba saya dia dulu diam-diam. Ya, interview, interview. Kalau pembahasan begini langsung segar ya. Biar sampai jam 1 saya, biar sampai besok, sampai 2 hari saya bahas. Sepertinya kalian tidak bakal tidur itu. Pas gitu. Semangatnya menghina. Semangat pemuda. Nah itu. Bisa dipahami? Ya bisa. Kenapa? Karena pembahasannya itu tadi. Astagfirullah. Nah, itulah yang dimaksud dengan harta warisan pas karena sudah pasti Allah tentukan di dalam Al-Qur'an. Ini anak perempuan dapat dapat seperdua kalau misalnya anak perempuannya satu. Kalau misalnya anak perempuannya dua, tiga sampai ke atas berarti total semua anak itu mendapatkan dua per tiga. Nah itu yang dimaksud dengan harta warisan pasti. Nah itu. Apa tadi? Nasibun muqaddarun adalah harta warisan yang sudah ditentukan di dalam syariat. Itu tadi. Untuk siapa? Untuk harta, untuk liwaritin qasin. Untuk ahli waris yang sudah pasti atau ditentukan. Di mana ditentukan tadi? Di dalam Al-Quran surah Nisa. Ahsan kemudian. Yang mana apa itu? La yuzadu birroddi. Yang mana bagian mereka, misalnya tadi ya, satu anak perempuan mendapatkan seperdu, tidak akan bertambah bagiannya itu anak perempuan karena adanya roddun. Apa itu rod? Apa itu rod? Saya kasih tahu saja. Di dalam ilmu faraid itu ingat, catat baik-baik. Banyak sekali istilah-istilah yang ada dalam ilmu faraid. Sama seperti halnya nahwu sorof, matematika, fisika, biologi, fikih dan sebagainya itu banyak istilah-istilah yang dipakai. Apa itu rode? Jadi tadi ini disebutkan di dalam kitab bahwa harta warisan pasti tidak akan bertambah nilainya. Misalnya tadi satu anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian. Misalnya tadi ada satu anak perempuan mendapatkan berapa? 1/2. Tidak akan mendapatkan lebih dari itu. Tidak akan mendapatkan 2/2. Tidak bakal. Ya, tidak bakal mendapatkan 2/2. La yuzadu birroddi. Apa itu birroddi? Apa itu rode? Rode itu adalah harta warisan yang masih tersisa. Rode itu artinya mengembalikan. Apa yang dikembalikan? Harta warisan yang masih tersisa. Misalnya ada harta warisan. Setelah dibagi-bagi, kamu misalnya saya dapat sekian, 50 juta miliar misalnya. Kemudian sudah dapat misalnya sama juga 50 juta miliar sekian. Ternyata setelah dibagi harta warisannya ternyata masih ada sisanya. Tidak akan dapat ini mereka. Tidak akan bertambah nilainya. Wala yunqasu illa bil dan harta warisan pasti tidak akan berkurang. Misalnya tadi satu anak perempuan dapat berapa?
1/2. Tidak akan berkurang nilainya 1/2 itu menjadi 1/4. Tidak akan berkurang. Saya tanya kamu, mana besar? 1/2 atau 1/4? 1/4, 1/2. Saya tanya kamu lagi. Misalnya 2/4 dengan 1/8, mana besar? Hah? 2/4 dengan 1/8, mana besar? Hah? Mana besar? Hah? Mana besar? Yang besar adalah 1/4 dengan 2/8, 1/8 dengan 2/4, mana besar? Ya 2/4 lah. Kau bayangkan saja bulat begini, bulat dibagi 4, kita ambil duanya, 2/4, kan dibagi 4. Misalnya ada 2 bulat begini, kita bagi 4, kita ambil dulu, bersama dengan mengambil setengah. Bandingkan dengan 1/8, bulat, kemudian dibagi 8, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil satunya, mana besar? 1/8 atau 2/4? 2/4 lah. Kamu ini bagaimana? 2/4 itu 2 diambil dari 4 bagian. Bagaimana caranya itu? Bayangkan itu, bulat itu. Kau bagi berapa itu? Kalau kamu misalnya masih berpikir SD, misalnya. Kalau kamu sudah naik di SMP, bisa kamu hitung dengan cara rumus silang. Makanya saya sengaja ambil pengajian Ibnu Faraid supaya kamu tahu matematika betul-betul. Ini saya lihat, yang sampai kamu belajar agama tinggi-tinggi baru matematikanya kurang. Parah ini. Nanti saya pinjam uangmu 50.000, baru saya kasih kembali. Saya pinjam uang 50.000, kemudian saya kasih kembali dengan uang warna hijau. Kamu bilang, oh ya lunas nih. Apa ini? Dari mana kamu bilang? Saya pinjam 50.000, kemudian saya kembalikan dengan uang hijau. Hanya karena warnanya hijau, kamu suka warna hijau karena Dede Abrat, akhirnya kamu suka itu 20.000, kamu bilang, ya lunas nih. Padahal masih ada sisa 30.000. 30.000. Jangan mau dibodoh-bodohi. Masih ingat waktu pesan saya ajar apa betul. Jadi saya tekankan di luar sana itu teknologi canggih. Kami kalau dibandingkan jangan di Amerika. Bandingkan saja Indonesia dengan Australia. Australia itu di mana? Ada di bawah kita kan? Bagian-bagian bawah. Dekat. Perbandingan Australia dan Indonesia itu berbanding 1/100. Indonesia 1, Australia 100. Berarti kita ketinggalan 100 tahun dibanding Australia. Kasihan toh? Kamu kasihan lihat dirimu yang tidak tahu hitung-hitung. Kasihan. Kalau tidak mau kasihan lihat Indonesia yang ketinggalan 100 tahun dengan Australia, jangan di Amerika, Australia dulu. Australia. Kalau kamu kasihan dengan Indonesia, makanya belajar baik-baik. Khususnya itu belajar agama dengan ilmu sains. Nah itu ya. Jadi tadi, apa itu aul? Apa tadi rod? Rod itu adalah harta warisan yang tersisa dikembalikan lagi kepada. Apa itu aul? Aul itu adalah misalnya harta warisannya, misalnya ini kamu berempat, Kaisar, Sudais, Masmuk Anta, hmm? Ihsan, Ihsan kamu, hmm? Ece, Ince, Ince. Oh, misalnya Kaisar, Sudais, kemudian Ihsan dengan Ince. Ini kalian berempat mendapatkan harta warisan. Setelah dibagi,
ternyata kurangi bagiannya ince. Bagaimana caranya supaya ince juga dapat bagi rata? Makanya caranya adalah dengan aul. Apa itu aul? Membagi rata harta warisan mereka, membagi kembali. Maksudnya bagi kembali itu membagi secara adil. Itu dinamakan aul. Adil, adil toh Islam toh? Adil toh? Kalau misalnya harta warisannya masih ada sisa dikembalikan. Kalau misalnya ada satu orang tidak dapat, maka dibagi kembali. Itu tadi namanya istilahnya aul. Paham tuh? Wallahu alam. Nah, dipaham ya sambil. Pekan depan kita akan membahas tentang harta warisan sisa. Harta warisan. Jadi saya sedikit spoiler, spoiler ya. Coba diam dulu. Saya sedikit spoiler. Harta warisan tadi yang pertama adalah harta warisan pas. Yang kedua adalah harta warisan yang tidak pasti, artinya dapat sisa. Apa itu harta warisan sisa? Kalau ada sisanya dapat, kalau tidak ada sisanya ya tidak dapat. Gitu. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya ada orang termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan harta warisan sisa, dia dapat. Kapan dapat? Kalau ada sisanya. Kalau tidak ada sisanya, ya sudah tidak dapat. Kasihan dong. Yang biasanya yang mendapatkan harta warisan sisa itu adalah laki-laki. Iya, saya sebutkan memang ini. Makanya itu wanita di dalam Islam itu sangat dimuliakan, khususnya terkait harta. Ini buktinya. Amin min karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na, Allahumma anfa'na bima 'alimna, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ilmal fara'id wa ilmal mawarith. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.